Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indi Sulastri dari kelas A3 dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 24060144. Di sini saya akan menampilkan sebuah video hasil wawancara dengan Ibu Risma, salah satu guru muda yang aktif, kreatif, dan inovatif yang mengajar di SD swasta yaitu SD IT At-Taqwa yang bertepatan di Kabupaten Bandung yang berkaitan dengan etika profesi guru di era digital dan penerapan kurikulum merdeka. Selamat menyaksikan. Dalam dunia pendidikan, seorang guru bukanlah hanya penyampai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pembentuk karakter, penuntun moral, dan teladan bagi peserta didiknya. Di era digital dan kurikulum merdeka saat ini, peran guru menjadi semakin kompleks. Kebebasan yang diberikan dalam pembelajaran membawa peluang yang sangat besar, namun juga menuntut tanggung jawab etis yang lebih dalam. Ibu ada beberapa topik pertanyaan Ibu. Yang pertama itu tentang topik konsep dasar etika profesi guru. Yang menurut Ibu apa yang dimaksud dengan etika profesi guru dan mengapa hal tersebut penting dalam dunia pendidikan? Etika profesional yang saya ketahui itu saat zaman perkuliahan dan sekarang dipraktikkan itu etika guru ada sesuatu yang harus dijaga. Etika guru itu ada beberapa macam. Pertama sosial, pedagogik, dan profesionalisme. Jadi ketiga ada satu lagi itu apa ya, ada empat apa ya, saya lupa lagi, kalau kurang lebih seperti itu. Jadi empat aspek tersebut harus dimiliki oleh guru agar kesinambungan dalam pengajaran bisa tercapai. Terus bagaimana penerapan etika profesi guru berpengaruh pada kualitas pembelajaran? Jadi sangat berpengaruh karena kalau misalkan kita memiliki empat aspek tersebut akan berjalan dengan berkesinambungan. Kayak kita menguasai satu pelajaran, misalkan pelajarannya itu tentang materi A, terus kita tidak menguasai itu profesionalisme tentang pelajaran dari pedagogiknya itu, ya mungkin kita akan menyampaikan ke anak muridnya itu gak akan bisa sesuai dengan pembelajaran yang seharusnya. Terus sosial, kalau misalkan kita nggak tahu anak itu di fase mana, kita nggak akan bisa nyambung gitu. Misalkan SD kita ngajar dengan cara yang SMA, nggak bisa lah, sesuai fase-fase itu. Terus topik terkait topik profesi, profesionalisme dan pengembangan karir guru, menurut Ibu apa perbedaan mendasar antara profesi dan profesionalisme? Profesi sejauh ini adalah pekerjaannya, sedangkan profesionalisme itu sesuatu yang harus dimiliki oleh orangnya. Profesi itu objek, profesionalisme itu lebih ke subjek orangnya. Lalu bagaimana guru dapat mengembangkan karir profesionalnya secara berkelanjutan? Cara berkelanjutan pelatihan, ada pelatihan, lalu ada pengembangan. Biasanya itu melalui workshop atau memang yang diselenggarakan oleh pemerintah. Tapi sejauh ini di sekolah swasta memang beda sama negeri ya. Kalau misalkan pelatihan itu negeri harus selalu bertahap, kalau misalkan di swasta itu diselenggarakan oleh sekolah Apa tantangan terbesar yang dihadapi guru dalam meningkatkan profesionalisme di lapangan? tantangan guru sejauh ini mungkin dari perkembangan zaman ya. Zaman sekarang itu anak-anak yang kita compare sama anak zaman kita itu dulu, dari segi adab yang memang mereka itu karena mereka itu di zaman sekarang yang adabnya itu maksudnya zamannya itu lebih kebanyakan dari barat, sehingga mereka itu untuk menyikapi guru harus sesuai dengan perkembangan mereka gitu. Ya karena kita itu harus tegas dan friendly untuk anak-anak, karena itu pada zamannya itu dari sosial platform sih pengaruh. Nilai luhur profesi guru, nilai luhur apa saja yang harus dijunjung tinggi dalam profesi guru? Yang pasti dulu ya, sebenarnya tindakan itu banyak ya. Yang pertama itu kita itu dari sekolah ataupun di rumah itu harus sesuai gitu. Misalkan cara berpakaian, cara
cara bertingkah laku, cara gimana ya, kehidupan sehari-hari pun ngaruh. Nah, gimana caranya ya itu dari sosialisasi intinya itu sosial. Terus kalau pedagogi bisa jadi guru sekarang anak lebih pinter ya, apalagi ada AI, tapi yang lebih penting itu kepribadian dari guru sosial tersebut. Ya, bagaimana nilai-nilai tersebut dapat membentuk karakter guru dan peserta didik? Karena dengan sesuatu hal yang tadi saya sebutkan, kalau kita terapkan terus dalam kehidupan sehari-hari, maka itu akan berpengaruh juga pola pikir kita, pola mengajar kita di pembelajaran. Dan bila pola ngajar kita itu baik sesuai dengan sosial keguruan, maka siswa tersebut juga maksudnya siswa secara keseluruhan juga akan baik gitu, akan berkesinambungan. Contoh konkret dari penerapan nilai luhur Ibu dalam keseharian. Dalam keseharian ini, kalau misalkan keseharian saya itu kan kadang suka tidak sesuai dengan di sekolah ya. Kadang pribadi guru juga nggak sama kayak pembelajaran di sekolah. Tapi kalau misalkan kita sebagai guru punya yang namanya etika guru, itu harus bisa menyesuaikan dengan profesi kita di rumah. Kita kan punya nama membawa nama guru, kita juga harus bisa membawa nama guru itu keseharian dengan etika kita, adab kita, moral kita, kehidupan sehari-hari. Topik etika guru di era digital abad 21 dan kurikulum merdeka dan P5. Bagaimana etika guru harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan era digital? Oke, adaptasinya itu karena ini kan merupakan perkembangan universal ya. Kalau misalkan dari teknologi itu ada yang punya arah yang positif, juga ada yang arah negatif. Positifnya adalah siswa mempelajari dengan mudah. Lalu di dalam PowerPoint Zero ini kita lebih gampang untuk menyampaikan materi keseharian ataupun materi yang konkret, yang kompleks dengan disederhanakan melalui video atau melalui platform. Banyak sekali hal tersebut seperti yang kita ketahui Canva atau apalagi ya yang lebih mudah AI. Kita mencari sesuatu yang tidak kita ketahui melalui platform tersebut dan kita tuangkan kepada anak-anak. Hanya saja mungkin kalau misalkan dari segi siswa mereka jadi kurang aktif untuk mencari ya, mungkin dari siswa itu juga bisa nyari yang lebih kita zaman dulu kita buka buku nyari sekarang kita memudahkannya di platform, tapi kekurangannya mereka jadi kurang aktif untuk mencari tersebut. Guru dalam menerapkan kurikulum merdeka dan P5 sambil menjaga etika profesi. Peran guru itu kan sebagai pelidiknya, sebagai pendorong dan sebagai motivator. Kalau misalkan guru itu menuangkan apa yang dia ketahui kepada siswa sebagai juga proses pembentukan pembelajaran kurikulum merdeka. Kan kurikulum merdeka itu proses ya, bukan produk. Kurikulum merdeka itu sekarang lebih ke proses bagaimana siswa mendapatkan sesuatu bukan seperti produk. Nah, di situ peran guru untuk memproseskan awalnya seperti apa arah yang lebih benar. Lalu bagaimana guru dapat mengatasi tantangan etika yang muncul di era abad 21 terkait media sosial dan digitalisasi pembelajaran? Kesadaran diri yang penuh bahwa zaman sekarang itu saking banyaknya membesarnya sosial media, smartphone, kita harus tahu bahwa setiap gerak-gerik guru itu diketahui. Bahkan mungkin dari zaman sekarang itu ada ya yang namanya CCTV sekolah, CCTV masyarakat juga. Jadi kita harus sadar bahwa apa yang kita lakukan itu berdampak pada diri, pada di rumah, pada sekolah. Karena itu satu kesatuan gitu, tidak bisa dipisahkan.
Dari hasil wawancara dengan Ibu Risma, salah satu guru di SD IT At-Taqwa di Kabupaten Bandung, tergambar jelas bahwa etika guru adalah fondasi dari profesionalisme pendidikan. Menurut beliau, seorang guru harus memiliki 4 komponen utama. Yang pertama yaitu pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Keempat aspek ini adalah menjadi dasar bagi guru untuk membangun hubungan yang harmonis dengan siswa, rekan sejawat, dan masyarakat. Ibu Risma juga menekankan betapa pentingnya penggunaan teknologi secara bijak. Aplikasi seperti Canva, PowerPoint Zero, hingga AI memang memudahkan guru untuk membuat bahan ajar. Namun, kemudian itu tidak boleh membuat siswa menjadi pasif. Guru pun harus menjaga etika dalam aktivitas digitalnya. Sikap guru, maupun di dunia maya ataupun di dunia nyata, mencerminkan kepribadian dan integritas profesinya. Sebagai calon guru di sekolah dasar, saya sangat menyadari bahwa menjaga etika profesional di tengah derasnya arus digital bukanlah hal yang mudah. Guru masa kini menghadapi banyak sekali tantangan besar dari penyalahgunaan media sosial hingga dilema moral dalam komunikasi dengan siswa. Namun, justru disinilah nilai sejati seorang guru diuji. Guru sejati bukan cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara moral dan berkarakter. Melalui kegiatan wawancara ini, saya banyak sekali belajar bahwa menjadi seorang pendidik akan terus mengembangkan diri, belajar seumur hidup, dan menjaga keseimbangan antara kemampuan akademik dan kepribadian. Seorang guru harus mampu menjadi teladan digital bagi siswa yang bijak, berintegritas, dan mampu menebarkan kebaikan di setiap ruang. Etika profesi guru bukan sekedar aturan, tetapi sebagai pedoman hidup bagi seorang pendidik. Etika membantu guru menuntun siswa untuk menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, kreatif, dan berpikir kritis. Sebagaimana semangat profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka, guru adalah penjaga nurani pendidikan. Ia harus mampu menggunakan teknologi dengan etika, memimpin dengan teladan, dan mendidik dengan hati. Sebagai calon guru profesional, saya ingin menanamkan pesan etis bagi saya sendiri dan rekan-rekan calon pendidik. Jadilah guru yang tidak mengajar dengan kata, tetapi juga dengan teladan. Gunakan teknologi untuk membangun karakter, bukan sekedar kenyamanan. Dan jadilah cahaya bagi generasi yang tumbuh di tengah perubahan zaman, karena sejatinya etika guru adalah jiwa dari pendidikan itu sendiri. Etika profesi guru merupakan dasar utama dalam membentuk guru yang berintegritas dan profesional. Di era digital dan kurikulum merdeka, guru harus menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan tanggung jawab moral serta menjadi teladan bagi peserta didik. 4 kompetensi utama yaitu pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian menjadi landasan dalam menjalankan tugas secara etis dan bermartabat. Sebagai calon guru, kita perlu terus belajar, beretika, dan berkarakter agar mampu menjadi pendidik yang mendidik dengan hati dan menjadi cahaya bagi generasi masa depan. Terima kasih, itulah hasil wawancara dengan Ibu Risma yang telah saya laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.